Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan itu semua kita semua bisa berkumpul di masjid dan insyaallah diberkahinya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Abror yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Namimah atau adu domba adalah dosa. An Abdillah bin Mas'udin qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiyukum mal adhu hiyal namimatul qalatu bainan nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kuberitahu kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis: tindakan mengadu domba, menghasut atau memfitnah merupakan kejahatan moral, merupakan perilaku tercela yang akan menghancurkan diri sendiri dan kehidupan bersama. Ia masuk dalam kategori dosa besar. Al-Hafiz Ibnu Mundzir mengatakan, ulama sepakat bahwa menghasut atau mengadu domba antar manusia adalah haram. Ia termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Namimah atau mengadu domba adalah perbuatan yang paling buruk di antara perbuatan-perbuatan buruk, namun paling banyak terjadi di antara sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, yang kerjanya mengadu domba, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Jika ia tidak masuk surga, maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali di neraka. Dari Hudzaifah, beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah. Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ketika di liang kubur, orang yang suka menghasut dan adu domba akan mendapatkan siksa kubur. Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Artinya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah,
maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qalam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Para jemaah salat subuh Masjid Darul Abrar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis di pagi kali hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar, dan juga muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa beristiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.